Pemirsa, data terkini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Kehutanan atau dari SIPONGI per pekan terakhir Agustus 2026 atau hari ini, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya melanda Kalimantan, tetapi juga meluas secara masif di 4 pulau utama lainnya. Total ada lebih dari 12.000 titik panas yang terdeteksi di seluruh Indonesia dalam 24 jam terakhir dengan status penanganan yang terus diperkuat di wilayah-wilayah kritis. Hampir 50 hari berjalan, kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan kini memasuki fase krusial dan kian meluas akibat kemarau ekstrim El Nino. Berdasarkan data dari BNPB dan Kementerian Kehutanan per 24 hingga 25 Agustus 2026, akumulasi area terbakar di seluruh Kalimantan sejak awal tahun telah menembus lebih dari 57.000 hektar. Angka ini melampaui totalan luasan sepanjang tahun lalu. Dampak karhutla kini telah merangsek langsung ke wilayah permukiman warga dan memicu krisis kemanusiaan. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Titik api diketahui kian meluas mendekati ke pemukiman warga di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara. Sebelumnya, titik api pertama kali terpantau pada Senin sore kemarin, 24 Agustus 2026. Sedikitnya puluhan hektar lahan di lokasi ini hangus terbakar. Kebakaran ini berada di lahan gambut dengan vegetasi semak belukar, tanaman hutan hingga sawit milik masyarakat. Selain fokus pada pemadaman total guna mencegah dampak yang lebih luas lagi, para petugas juga memastikan titik-titik sisa kebakaran yang masih mengeluarkan asap yang berpotensi menyimpan bara dan kembali menimbulkan api telah padam sepenuhnya. Untuk sampai dengan saat ini, alhamdulillah belum ada yang terdampak rumah warga yang terbakar. Namun untuk lahan, sudah banyak lahan-lahan warga maupun kebun warga yang terbakar. Luas lahan yang terbakar saat ini sudah mencapai kurang lebih 10 hektaran. Kemudian di wilayah Lampung, titik api baru kembali muncul dan menyebabkan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Titik api yang muncul membakar alang-alang dan lahan gambut di wilayah Desa Brajaluhur, Kecamatan Brajaselebah. Kebakaran ini menghanguskan sekitar 100 hektar lahan di kawasan konservasi. Titik api baru muncul dengan jarak 2 km dari titik kebakaran pertama. Cuaca panas dan hembusan angin yang cukup kencang menjadi salah satu faktor yang membuat api dengan mudah merambat melalui vegetasi kering. Periode puncak kemarau Agustus 2026 tercatat setidaknya ada 9 provinsi utama yang dilanda kebakaran hutan dan lahan, dengan 6 wilayah menjadi prioritas karena dampak asapnya yang sangat kritis. Selain itu, 3 provinsi lain juga mencatatkan kebakaran hutan skala besar dalam sepekan terakhir, yakni Papua Tengah, Papua Barat, dan Sulawesi Selatan. Di tengah situasi yang pelik ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh dan tuntas. Langkah ini dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dalam penanganan karhutla hingga mematangkan infrastruktur pencegahan pembakaran hutan serta lahan. Salah satunya yakni dengan sosialisasi dan penerapan sanksi pidana bagi para pelanggar. Karena memang, mohon maaf saja, dalam undang-undang kita memang masih diperbolehkan adanya pembakaran bagi masyarakat kebudayaan di sana lah, 1-2 hektar itu diperbolehkan, dijelaskan dalam undang-undang itu, namun dengan syarat-syarat tertentu. Nah, beberapa gubernur membuat perda tentang, sekarang kita meminta, termasuk Bapak Presiden meminta perda-perda itu dicabut, dan kami meminta setidak-tidaknya dalam masa El Nino panjang ini jangan melakukan itu. Karena itu memang dan saya yakin ketika mereka melakukan itu juga tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu, karena syarat-syarat yang diperbolehkan itu cukup ketat, kira-kira begitu. Liputan Berita 1.